Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para pemirsa sekalian, kali ini kita akan melanjutkan pelatihan mandiri topik Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, modul merancang proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan materi peran setiap pemangku kepentingan. Beberapa pemangku kepentingan mempunyai peran yang penting untuk mendukung penerapan kegiatan berprojek. Mari kita simak tayangan video berikut ini. Salam dan bahagia. Pada video sebelumnya, Ibu Bapak Guru telah bersama-sama mempelajari mengembangkan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang, Ibu dan Bapak Guru akan saya ajak untuk lanjut memahami lebih dalam mengenai peran setiap pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila. Ada sebuah peribahasa yang sering kita dengar. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kira-kira apa ya kaitan peribahasa itu dengan pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila yang harus dilaksanakan di sekolah? Kalau kita pahami dengan lebih mendalam, arti peribahasa tadi adalah gotong royong. Tentu saja kita tahu bahwa gotong royong sendiri merupakan semangat kita, bangsa Indonesia yang sudah lama kita kenal dan yakini bersama. Gotong royong juga merupakan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Oleh karenanya, dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila, guru dan kepala sekolah diharapkan dapat melibatkan banyak pihak secara sinergis dan kolaboratif. Dengan demikian, nilai dari dimensi gotong royong dapat tertanam pada diri setiap pemangku kepentingan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk menjalankan itu semua, satuan pendidikan perlu memiliki ekosistem yang berpikiran terbuka, senang mempelajari hal baru dan kolaboratif. Pembelajaran berbasis proyek akan terlaksana secara optimal apabila berbagai pihak dalam satuan pendidikan sebagai komponen utama pembelajaran dapat saling mengoptimalkan perannya, mulai dari kepala satuan pendidikan, pendidik, murid, pengawas, dinas provinsi dan kabupaten kota, komite, serta masyarakat selaku orang tua atau mitra. Seluruh pihak harus mampu menjalin sinergitas satu sama lain, terbuka untuk perbaikan, terbuka dengan banyak ide, dan mau bekerja sama. Maka pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila akan berjalan lebih optimal dan bermakna. Sekarang, mari kita coba memahami lebih jauh peran-peran setiap pihak dalam mengoptimalkan perancangan dan pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila di sekolah. Pertama, Kepala Satuan Pendidikan memiliki peran yang paling penting dan banyak memerankan peran vital dari awal sampai akhir, meliputi membentuk tim proyek dan ikut aktif dalam pembuatan rencana proyek, mengawasi jalannya proyek, dan mengelola semua pihak terlibat secara transparan dan akuntabel. Terutamanya adalah mengawasi pendidik atau guru, membangun komunikasi yang kolaboratif antara seluruh pemangku kepentingan, mengembangkan kapasitas pendidik di satuan pendidikan untuk peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, melakukan coaching secara berkala bagi pendidik, dan memimpin kegiatan refleksi, evaluasi pengembangan proyek, serta asesmen yang berpusat pada murid. Kedua, yaitu pendidik. Peran pendidik tentu tidak kalah penting dari kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah. Pendidik bertanggung jawab dari mulai perencanaan proyek hingga pelaksanaannya, seperti alur kegiatan, strategi pelaksanaan, dan penilaian proyek. Meskipun pendidik adalah penanggung jawab dari pelaksanaan kegiatan proyek, tetapi harus diperhatikan perannya adalah sebagai fasilitator. Guru tidak mengatur segalanya. Sebagai guru, kita memfasilitasi murid dalam menjalankan proyek sesuai dengan minatnya. Tentunya dengan melibatkan murid untuk menentukan cara belajar dan produk belajar yang sesuai dengan preferensi murid sendiri. Lebih lanjut, sebagai guru, kita juga bertugas membimbing murid dalam pelaksanaan proyek. Kita dapat menyediakan informasi, pengetahuan,
dan keterampilan yang dibutuhkan murid dalam melaksanakan proyeknya. Sehingga kita dapat mengarahkan murid agar mampu mencapai tujuan proyek dengan optimal. Berikanlah feedback atau umpan balik yang konstruktif dari mulai penentuan isu sampai pada perencanaan aksi yang berkelanjutan. Bagaimana dengan penilaian proyek? Kita dapat berperan sebagai pelaku asesmen. Meskipun murid juga dapat dilibatkan dalam penilaian performa proyek. Ketiga, yaitu murid. Sebagai pembelajar sepanjang hayat, sesuai dengan tujuan profil pelajar Pancasila, murid berperan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran sesuai minat, kebutuhan, dan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, yaitu peran dinas provinsi atau kabupaten kota. Sebagai otoritas daerah, dukungan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Memastikan satuan pendidikan memiliki sumber daya atau sarana dan prasarana yang cukup memadai dalam pelaksanaan pembelajaran paradigma baru, khususnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dukungan juga diberikan untuk meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan dan secara berkelanjutan. Sebagai pemegang otoritas daerah, peran dinas provinsi, kabupaten, atau kota juga penting untuk memastikan dan mengawasi keterlibatan antara pemangku kepentingan agar kegiatan proyek didukung oleh seluruh pihak dan dapat berjalan dengan optimal. Selain dinas provinsi, kabupaten, atau kota, demikian halnya dengan pengawas, juga mempunyai peran yang mirip, yaitu terutamanya dalam hal pengawasan. Pengawas melakukan pengawasan apakah proyek sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengawas juga dapat memberikan pendampingan dan pembinaan, memberikan informasi terbaru berkaitan dengan kebijakan pendidikan. Kebijakan ini terutama yang berhubungan dengan kurikulum dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Satu lagi peran dari pengawas, yaitu jika satuan pendidikan mengalami kendala dalam menjalankan proyek, maka pengawas dapat memberikan solusi alternatif agar kegiatan berjalan lancar. Ada dua pemangku kepentingan terakhir, yang perannya juga tidak kalah penting. Ada komite satuan pendidikan yang juga berperan untuk memberikan pengawasan dan dukungan terkait pelaksanaan proyek, dan yang terakhir adalah masyarakat, termasuk orang tua dan mitra. Masyarakat adalah sumber belajar yang bermakna bagi murid untuk membantu mengidentifikasi isu atau masalah yang muncul. Tentunya, melalui masyarakat juga, murid dapat mendapatkan informasi atau bukti-bukti sebagai pemecahan masalah yang muncul saat pelaksanaan proyek. Adapun di antara dinas pendidikan provinsi, kabupaten, atau kota dengan pengawas dan komite atau orang tua, sama-sama memiliki tugas pengawasan terhadap pelaksanaan proyek. Akan tetapi, cakupan pengawasannya berbeda. Dinas pendidikan provinsi, kabupaten, atau kota dan pengawas mengawasi peran langsung kepala sekolah dan guru sebagai penanggung jawab proyek. Sedangkan komite dan masyarakat atau orang tua dan mitra mengawasi pelaksanaan proyek pada anak selama di rumah. Dengan begitu, pelaksanaan proyek menjadi lebih komprehensif karena semua pihak dilibatkan untuk memonitor dan mengawasi jalannya proyek. Nah, sekarang Ibu Bapak sudah lebih tahu bahwa dalam perencanaan dan pelaksanaannya, proyek penguatan profil Pancasila sendiri sangat memungkinkan untuk dikerjakan secara kolaboratif dengan melibatkan banyak pihak untuk terlibat mengawasi, berproses sampai dengan mengevaluasi pelaksanaan proyeknya itu sendiri. Sekarang, Ibu Bapak sudah lebih siap untuk mulai merancang dan menjalankan proyek penguatan profil Pancasila dengan lebih bermakna dong pastinya. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk semua. Salam dan bahagia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.